98. Belajar bela diri. Pagi-pagi sekali Anidia menagih janji dari suaminya. Meski semalam Alvano hanya mengatakan nanti-nanti, tapi Anidia tetap mau belajar bela diri. Hari ini jadwal aku padat, baby. Nanti waktu gak ada kerjaan ya. Kan bisa kita latihannya 30 menit aja. Tetap nggak sempat Sweetie, entah kenapa Alvano sangat tidak rela istrinya belajar bela diri. Kalau gitu aku belajar sama If saja, putus Anidia. Enggak boleh sayang. Aku yang ajari istri cantikku ini, tapi bukan sekarang ya. Kapan Al? Kamu mau setiap kali ada sesuatu aku selalu saja diam dan melihat semua kejadian itu. Aku mau melindungi anak-anak kita Al. Ucap Anidia sedikit kesal. Aku tahu baby, tapi aku menyuruh If tetap ada sama kamu 24 jam. Dan Samuel juga bakal ada di saat kalian sedang dalam masalah. Tapi aku tetap mau belajar Alvano. Aku gak mau bergantung seterusnya pada orang-orang. Baiklah, hari ini kita akan belajar. Tapi cuma 30 menit. Anidia langsung tersenyum dan memeluk suaminya itu. Makasih sayang, Alvano menghembuskan nafas panjang kemudian membalas memeluk istrinya. Mereka berdua segera berganti pakaian. Karena hari masih sangat pagi. Jadi Anidia meminta suaminya mengajarinya di rooftop, dan Alvano mengikuti saja asal istrinya senang. Sementara di tempat yang berbeda, pria parubaya kemarin yang menyerang mansion Alvano sedang berada di sebuah tempat. Wajahnya babak belur karena salah satu polisi yang membawanya kemarin menghajarnya habis-habis. Kalian akan menyesal karena sudah berurusan denganku. Meski wajahnya sudah babak belur, tapi kesombongannya masih ada. Kau yang akan menyesal karena sudah main-main dengan orang yang sangat berbahaya. Kalian belum tahu saja seberapa berkuasanya aku, ucap pria tersebut sombong. Kalau kau punya kuasa, pasti saat ini kau tidak berada di tempat yang seperti ini. Setelah mengatakan itu, polisi tersebut segera meninggalkan tempat itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tunggu saja perintah selanjutnya. Mereka bertiga segera meninggalkan tempat tersebut bersama dua orang yang Alvano tugaskan untuk menjaga pria itu. Sementara di markas, Mia hampir gila karena tidak bisa melihat dunia luar. Sudah beberapa hari dia dikurung di ruangan tersebut, dan dia mendapatkan pukulan jika sering mengatakan sesuatu seperti contohnya pagi ini. Kenapa kalian kasih aku makan? Kenapa nggak biarin aku mati aja agar tuan kalian puas? Ucap Mia sama sekali tidak melihat ke arah makanan yang anak buah Alvano bawa. Kematian sedang menanti Anda, Nona. Jadi bersabarlah jika sudah saatnya Anda akan merasakan hal tersebut. Kurang ajar kalian. Lepaskan aku, bajing. Lihat aja kalau aku bebas dari sini. Kalian orang pertama yang aku beri pelajaran. Teriak Mia sambil meludah ke arah pengawal Alvano dan tak butuh waktu lama dia langsung mendapatkan hadiah berupa tamparan yang begitu keras dan nyaring. Aku boleh menghajar jelang seperti kau kapanpun aku mau. Di sini kau bukan ratu yang harus kami semua tunduk. Setelah mengatakan itu pria tersebut segera pergi dari sana. Rerkak, Mia menendang kursi yang ia duduki sampai kakinya terasa sakit. Dia tidak bisa egois biar bagaimanapun dia tetap harus makan. Karena dari kemarin anak buah Alvano sama sekali tidak memberinya makanan. Pukul 11.00 siang. Anidia mendapatkan telepon dari Shirley. Dan mereka mengajak Anidia bertemu di sebuah restoran mewah untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Bawa beberapa orang agar tidak terjadi sesuatu padamu, Anidia yang membaca pesan yang dikirim Shirley menyerngit bingung. Mending aku telepon Alvano, Anidia segera menghubungi suaminya untuk meminta izin terlebih dahulu. Alvano yang memang ada janji temu sekitar 30 menit lagi langsung mengiyakan permintaan istrinya. Dan tidak lupa juga dia menyuruh banyak pengawal untuk mengawasi istrinya. Anidia hanya mengajak If dan Samuel yang akan mengantar mereka, sementara si kembar tetap berada di mansion dan dijaga oleh pengasuh dan para pelayan. Di restoran tempat mereka janjian, Shirley sudah tiba bersama suaminya, tapi wajah Shirley sangat pucat. Perlihatkan wajah bahagiamu, Shirley. Aku gak mau mereka mengira kalau kau sangat tertekan menikah denganku. Shirley berusaha untuk tetap tersenyum meski terpaksa. Tak lama Anidia dan If tiba di restoran tersebut. Ternyata Alvano juga janjian di tempat yang sama dengan istrinya.
Maaf sudah merepotkan kalian, ucap basa-basi suami Shirley. Tidak masalah. Anidia segera duduk diikuti oleh Eve. Sebenarnya Eve tidak mau ikut duduk. Tapi Anidia menyuruh Eve tetap ada di sampingnya meski suami Shirley tidak nyaman. Alvano yang sudah tahu istrinya duduk di mana langsung duduk tidak jauh dari meja istrinya duduki. Alvano masih bisa melihat meski tidak dapat mendengar percakapan mereka. Apa kau sedang memantau sesuatu, bro? Tanya Revan yang sejak tadi melihat pandangan Alvano ke arah lain dan dia ikut menoleh. Tidak ada. Jawab Alvano sekenanya. Hari ini dia datang bersama Jordan sementara Revan bersama sekretarisnya. Di meja Anidia, mereka memesan makanan dan memakannya. Memang tadi Shirley mengatakan kalau mereka ingin mengajak Anidia makan siang di sana. Setelah makan Shirley langsung terlihat panik dan tidak tahu harus memulainya dari mana. Oh ya sayang, apa kau sudah selesai? Pancing suaminya agar Shirley cepat-cepat mengatakan keinginan mereka ke sana. Iya, aku sudah selesai. Apakah Anidia juga udah selesai? Anidia tersenyum dan mengangguk. Udah. Apa ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Anidia yakin kalau Shirley ingin mengatakan sesuatu. Tidak mungkin kan Shirley hanya mengajaknya makan siang saja. Gini kah? Aku mau bicara sesuatu. Aku dan suamiku mau buka usaha. Dan kami membutuhkan modal yang besar untuk memulai semua itu. Suami Shirley yang mendengar perkataan istrinya pura-pura menunduk merasa nggak enak. Kamu butuh berapa? Shirley menoleh ke arah suaminya. 500 juta. Anidia mengguk dan langsung mengeluarkan ponselnya. Kalau perlu bantuan tidak perlu sungkan. Suami Shirley tersenyum saat Anidia sudah transfer uang tersebut ke dalam rekeningnya. Terima kasih kakak ipar, Shirley benar-benar merasa tidak enak. Meski bagi Anidia uang 500 juta tersebut tidak seberapa, tapi menurutnya nggak enak kalau suaminya meminta bantuan padanya. Apalagi saat mengingat hubungan mereka dulu. Sementara di meja Alvano, dia sudah selesai dengan pekerjaannya, dan saatnya mereka semua keluar. Tapi sebelum itu dia terlebih dahulu mampir ke tempat duduk istrinya terlebih dahulu. Al, kamu juga di sini? Tanya Ani, dia nggak percaya saat melihat suami tampannya sedang berdiri dan tersenyum di depannya. Apa sudah selesai? Ani dia mengguk. Memang mereka sudah selesai dan ingin pulang. Kalau gitu aku antar Alvano langsung memeluk istrinya. Tidak perlu sayang. Kamu kembali aja ke perusahaan. Aku sama Eve pulang bareng sama aja. Aku tidak menerima penolakan baby. Anidia terpaksa mengangguk dan langsung berpamitan pada mereka semua. Sementara Revan yang sejak tadi melihat adegan di depan matanya tidak bisa mengedipkan matanya. Suami Shirley yang melihat Revan juga ada di sana tidak bisa mengelak lagi. Karena Revan sudah tahu apa maksud dan tujuan dia menikah dengan Shirley. Awas matanya copot. Revan yang mendengar perkataan perempuan yang bersama Anidia tadi langsung melotot dan mengalihkan pandangannya dari Anidia yang udah jauh. Itu kan pengawal istrinya Alvano. Waktu itu batin Revan yang masih mengingat wajah Eve saat pertama kali melihat Anidia pertama kalinya. Anidia dan Alvano segera pulang, sementara Jordan terpaksa menumpang pada Samuel dan Eve. Dasar bucin, gumam Jordan yang melihat aksi pasangan tua yang udah memiliki 2 anak tapi tidak ingat tempat saat pacaran, seakan dunia milik mereka berdua. Kenapa baby? Tanya Alvano saat Anidia sedikit membungkuk dan memijit betisnya. Aku pegal. Kaki dan tanganku rasanya sangat sakit. Itulah kenapa suamimu melarang untuk berlatih baby. Tapi aku tetap mau melanjutkannya. Aku ngikut saja daripada ngambek, lanjut Alvano dalam hatinya. Mereka segera kembali ke mansion. Apalagi Alvano sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Anidia yang memang merasa lelah karena hampir 1 jam berlatih langsung tertidur di dalam mobil. Bisa-bisanya dia masih sangat baik sama orang yang sudah hampir membunuhnya. Alvano sudah tahu maksud dan tujuan suami Shirley karena Revan tadi memberitahunya apa tujuannya. Dan Alvano sangat bangga pada istrinya karena langsung memberikan uang kepada orang yang udah jahat padanya. Ke-199, kegilaan petir. Setelah makan malam Anidia langsung istirahat. Karena seluruh tubuhnya sakit. Padahal suaminya baru mengajarinya beberapa teknik bela diri.
Sini aku pijitin. Alvano langsung menarik lembut kaki istrinya kemudian memijitnya dengan penuh kelembutan. Tetap mau melanjutkan? Tanya Alvano saat dia sedang memijit kaki istrinya. Anidia mengangguk. Baiklah, Alvano tersenyum saat melihat keyakinan istrinya. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Anidia heran saat sang suami sejak tadi menatap ke arahnya tanpa berkedip. Kamu tahu baby, suami Shirley hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Beritahu Alvano pada istrinya yang super duper baik itu. Kok kamu tahu? Tanya Anidia penasaran. Alvano langsung menceritakan tentang perkataan Revan saat di restoran tadi siang. Dan sebelum Shirley menikah Revan juga pernah mengatakan hal yang sama. Tapi Revan tidak tahu kalau Shirley adalah adik tiri dari istrinya Alvano. Jadi aku harus bagaimana? Lakukan apapun asal itu membuat kamu bahagia baby. Sisanya serahin ke suami tampanmu ini. Anidia mencubit lengan suaminya gemes. Jangan pancing suamimu ini baby. Aku nggak lakuin apa-apa, ucap Anidia tanpa rasa bersalah. Apa menurutmu Xavier dan Vera sudah besar? Sudah beberapa bulan lagi mereka akan masuk sekolah. Emang kenapa? Tanya Anidia yang masih belum tahu kemana arah perkataan suami mesumnya itu. Baiklah kalau gitu kita akan bikin mereka dedek lagi. Alvano langsung mengukung tubuh istrinya dan menyerang Anidia dengan ciuman. Alvano, jangan mulai. Seluruh tubuh sakit semua. Keluh Anidia yang memang mengatakan hal yang sebenarnya. Kamu hanya perlu berbaring dan menikmatinya baby, biar aku yang bekerja. Anidia melotot. Dia tahu bagaimana cara suaminya bekerja, dan suaminya tidak pernah sebentar kalau melakukan itu semua. Alvano segera membuka seluruh pakaiannya dan juga pakaian istrinya. Kita akan membuat anak-anak yang lucu, agar Vera dan Fir tidak kesepian baby, bisik Alvano saat mereka sudah sama-sama polos dan siap melakukan aksi percintaan. Sementara di lain tempat, Jordan Petir dan beberapa pengawal Alvano sudah tiba di tempat penyekapan pria parubaya yang sudah berani menyerang mansion Alvano kemarin. Mereka semua menunggu kedatangan bos, atau sekaligus sahabat mereka. Tapi sudah hampir 1 jam menunggu Alvano belum juga tiba di sana. Petir yang sudah lelah menunggu akhirnya menghubungi Alvano. Gimana? Tanya Jordan yang melihat Petir menggeleng. Pasti bajingan itu sedang bersenang-senang dengan istrinya. Kenapa juga dia menyuruh kita ke sini kalau dia sibuk berolahraga dengan istrinya? Kesal Petir yang tidak mendapatkan jawaban dari sahabatnya itu. Kita tunggu aja sebentar lagi, ucap Jordan yang sebenarnya juga tidak betah berada di tempat tersebut. Hampir 1 jam melakukan adegan panas. Akhirnya Alvano selesai juga dengan kegiatannya. Dia tersenyum puas saat melihat istrinya sudah terlelap setelah melakukan kegiatan barusan. Aku keluar sebentar baby, tidurlah yang nyenyak. Setelah mengecup bibir dan kening istrinya Alvano segera membersihkan tubuhnya dan memakai pakaian tebal karena di luar sangat dingin. Tunggu di sana, aku dalam perjalanan. Setelah mengatakan itu Alvano segera masuk ke dalam mobil mewahnya dan meninggalkan mansion. Sementara yang ditelepon hampir saja memecahkan ponselnya. Kau lihat, dia benar-benar gila. Kita sudah pulang dia baru datang. Kesal Petir yang memang sudah pulang beberapa meter dari tempat tersebut. Terpaksa mereka balik lagi karena Alvano juga sedang menuju ke sana. Gak bisa apa setelah dia pulang baru melakukan itu. Sepanjang perjalanan Petir terus menggerutu karena kesal pada sahabatnya itu. Enggak tahu aja kalau kita juga sangat kepengen. Apalagi gue yang udah sangat lama gak olahraga malam. Lo tahu sendiri kan Pipit lagi hamil. Gue nggak mau nyakitin dia. Apalagi itu bayi yang sangat gue dan Pipit harapkan. Jordan hanya menjadi pendengar yang baik tanpa memotong perkataan Petir yang sedang curhat dengannya. Mereka tiba di sana dan kembali duduk untuk menunggu kedatangan Alvano. Tak lama orang yang sejak tadi mereka tunggu akhirnya tiba juga. Pengen banget gue ikat tuh burungnya. Biar tahu rasa dia bagaimana jati gue. Kesal Petir yang terang-terangan bicara di depan orangnya langsung. Sebelum lo rasain gue juga pernah rasain itu, tolol kesal Alvano yang tahu gimana menderitanya Petir karena nggak bisa ambil jatah malamnya.
ngomong aja terus. Kapan lo masuknya? Jordan tersenyum dan langsung mendorong petir masuk duluan agar tidak lagi marah-marah. Dia enak, Jor. Habis olahraga. Nah gue. Ya gue tahu petir. Lo juga sama kali, Jor. Pulang nanti lo langsung ambil jatah lo. Nah gue cuma bisa gesek-gesek doang tanpa masukin. Alvano dan Jordan sama-sama tersenyum melihat wajah kesal petir. Tapi senyuman mereka langsung pudar saat melihat wajah pria yang sudah sangat berani menyerang mereka. Mending lo kasih dia pelajaran, daripada lo kesal mulu. Ucap Alvano memberi kesempatan petir untuk bisa meredakan kekesalannya. Beneran gue bisa mukul dia sepuas gue. Alvano mengguk dan kemudian duduk tak jauh dari hadapan pria parubaya itu. Oke, siapa takut petir langsung tersenyum seperti seorang psikopat gila yang sudah sangat haus akan darah. Kau bisa pilih paman? Mau mulai dari mana? Tanya petir sambil mengedip sebelah matanya. Kau memang anjing yang sangat patuh anak muda. Ejek pria itu saat melihat petir. Kau benar. Malam ini aku akan ganas karena sudah sangat lama berpuasa. Senyum petir langsung luntur. Dia mengambil sesuatu di balik bajunya. Pria tua yang sedang tersenyum tersebut seketika langsung terdiam. Apa kau ingin bercanda denganku, anak muda? Petir menggeleng dan mendekat ke arah pria tersebut. Aku akan mengirim sesuatu yang sangat spesial dari tubuhmu untuk istri tercinta kau di rumah. Bisik petir yang sudah memegang belati yang sangat tajam dan super duper mengkilat. Kira-kira sudah berapa banyak lubang yang pernah kau masuki? Aku jadi penasaran. Petir langsung menyayat celana panjang yang digunakan pria tersebut, tanpa peduli dengan darah yang mengalir karena belati tersebut mengenai kulit paha pria tersebut. Lepaskan aku sebelum anak buahku menemukan keberadaanku. Kalau mereka tahu aku di sini, kalian gak akan selamat. Petir yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anjing yang selama ini kau kasih makan berkhianat breter. Jangan mimpi mereka datang. Malam ini petir benar-benar sangat berbeda. Dia benar-benar melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dan Alvano sama sekali tidak menghentikan kegilaan sahabatnya itu. Apa kau membawa obatnya, Jor? Jordan segera mengeluarkan cairan yang sudah dimasukkan ke dalam suntik dan siap menyuntikkan cairan tersebut ke paha pria tersebut. Jangan lakukan itu. Aku mohon jangan lakukan itu. Teriak pria itu, tapi petir sudah tidak lagi mendengar suara pria itu. Dia sudah sangat tersulut emosi saat ini. Jejekak, teriak pria parubaya tersebut saat petir memotong alat vitalnya. Darah segera langsung bercucuran di area tersebut. Tanpa rasa jijik sedikitpun petir mengambil milik pria itu sudah lepas dari tempatnya dan memasukkan ke dalam kotak berwarna hitam. Hadiah untuk istri tercinta yang selama ini kau sembunyikan, gumam petir tersenyum sambil menutup kotak tersebut. Kalian semua bajingan, aku gak akan membiarkan kalian hidup tenang. Apa kau mau menjadi hantu? Pertanyaan petir langsung membuat pria itu terdiam. 5 hari. Dalam 5 hari ini kau masih bisa menghirup udara segar. Tapi setelah itu kau akan... Ucap petir sambil memperagakan seperti orang mati. Selamat beristirahat Paman Alvano dan mereka semua segera pergi dari tempat tersebut. Sementara pria parubaya itu berteriak-teriak sambil terus menangis. Apa kau puas? Tanya Jordan yang melihat wajah petir berkali-kali lipat lebih semangat dari sebelumnya. Tentu. Tapi masih ada 2 bajingan lagi yang sangat ingin aku potong bagian penisnya. Ujangan Jordan langsung menutup aset berharganya, sementara Alvano sama sekali tidak peduli dengan perkataan sahabatnya itu. Mereka bertiga segera meninggalkan tempat tersebut. Ke-200, rencana